Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat siang, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Adik-adikku mahasiswa yang saya banggakan, materi kuliah kita pada hari ini mengenai teori kependudukan, beberapa cara mengatasi pertumbuhan kependudukan, kemudian teori Malthusian, teori neo-Malthusian, dan teori Marxis, serta teori mutakhir, keterkaitan dengan kependudukan tadi. Dan juga ada teori transisi penduduk yang akan saya jelaskan pada minggu depan beserta dengan teori Marxis, serta beberapa contoh soal yang bisa dilihat pada buku ilmu pengantar kependudukan. Baiklah adik-adik, marilah kita lihat bersama bahan kuliah hari ini. Baiklah, adik-adikku mahasiswa, kita mulai kuliah kita terkait dengan teori kependudukan, perkembangan, dan transisi penduduk. Capaian pembelajaran pada materi hari ini yaitu yang pertama, setelah mahasiswa mempelajari, diharapkan mampu menjelaskan teori penduduk. Yang kedua, mampu menjelaskan beberapa cara mengatasi pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, mampu menjelaskan teori Malthus. Keempat, bisa menjelaskan teori neo-Malthusian. Kemudian selanjutnya mampu menjelaskan teori kependudukan mutakhir yang merupakan formulasi teori-teori kependudukan yang ada, dan juga mampu menjelaskan transisi penduduk, serta ada latihan soal yang ada di buku ajar. Silakan bisa dikerjakan di rumah. Hari ini kita ingin mempelajari capaian pembelajaran yang pertama sampai yang keempat. Yang kelima, keenam nanti kita bisa lanjutkan minggu depan. Baiklah adik-adikku, faktor yang mempengaruhi dikembangkannya teori kependudukan. Yang pertama, meningkatnya pertumbuhan penduduk terutama di negara-negara berkembang. Terutama di negara berkembang termasuk di Indonesia. Yang kedua, adanya masalah-masalah yang sifatnya universal sehingga perlu dikaji sejauh mana hubungan antara penduduk dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Diketahui laju pertumbuhan penduduk itu dapat berimplikasi terhadap kemiskinan dan kekurangan pangan. Karena itu beberapa ahli berupaya membahas faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut. Ada 3 kelompok atau aliran terkait kependudukan. Yang pertama adalah aliran Malthus dan aliran neo-Malthusian. Aliran yang kedua adalah aliran Marxis. Yang ketiga dan ketiga adalah aliran mutakhir. Baik, kita lihat bersama bagaimana aliran Malthus. Nah, aliran Malthus, kemudian aliran Marxis, setelah itu muncul aliran neo-Malthusian yang mendukung aliran Malthusian, dan yang terakhir ada aliran kontemporer. Aliran Malthusian ini dipelopori oleh Thomas Robert Malthus
tahun 1766 sampai 1834. Pengikutnya cukup luas, umumnya dianut di negara kapitalis. Malthus dikenal karena teorinya tentang perubahan dalam populasi dengan buku karyanya berjudul An Essay on the Principle of Population as it Affect the Future Improvement of Society tahun 1798. Malthus adalah pakar demografi dan ekonom yang berasal dari Inggris, orang yang pertama yang mengemukakan tentang penduduk, sehingga dia dijuluki Bapak Kependudukan Dunia. Malthus beranggapan bahan makanan itu penting untuk kelangsungan hidup. Dengan muncul teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan makanan mengikuti deret hitung, sedangkan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur. Dengan kata lain, pertumbuhan makanan mengikuti deret hitung itu dianalogkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan untuk pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur kelipatannya 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Karena itu teori Malthus berpendapat, yang pertama, penduduk juga seperti tumbuhan dan binatang, apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi beberapa bagian permukaan bumi. Yang kedua, manusia hidup memerlukan bahan makanan. Sedangkan laju pertumbuhan makanan itu jauh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk. Ketiga, kemelaratan akan terjadi jika masalah kependudukan tidak diselesaikan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa cara yang dikemukakan oleh Malthus dalam rangka melakukan pembatasan pertumbuhan penduduk. Yang pertama, dengan cara preventive checks, yaitu pengekangan diri, yaitu pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran. Nah, preventive check ini bisa dilakukan dengan dua cara, moral restraint, yaitu pengekangan diri, dan vice, usaha pengurangan kelahiran. Yang moral restraint ini yaitu mengekang nafsu seksual dan menunda perkawinan. Sedangkan yang vice adalah usaha pengurangan kelahiran, itu adalah dengan cara pengguguran kandungan, homoseksual, dan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Cara yang kedua bisa juga dilakukan dengan positive checks, yaitu pengurangan penduduk melalui proses kematian. Positive check ini bisa dengan dua cara, yaitu vice atau kejahatan, itu segala bentuk pencabutan nyawa terhadap anak-anak, jadi anak-anak dibunuh. Yang kedua, orang cacat dibunuh, dan yang ketiga orang tua dibunuh. Karena ini dianggap golongan yang tidak produktif kalau dilihat dari golongan anak-anak, orang cacat, dan orang tua. Yang kedua dengan cara Micheli, keadaan yang menyebabkan kematian. Munculnya berbagai jenis penyakit dan epidemik, kemudian adanya bencana alam, adanya peperangan, adanya kekurangan makanan. Semua peristiwa ini bisa menyebabkan kematian. Pendapat Malthus banyak mendapat tanggapan para ahli dan menimbulkan diskusi yang terus-menerus. Pada umumnya, gagasan yang dicetuskan Malthus dalam abad ke-18 ini dianggap sangat aneh oleh beberapa ahli kependudukan yang lain.
asumsi dari Malthus itu yang mengatakan bahwa dunia akan kehabisan sumber daya alam karena jumlah penduduk yang selalu meningkat tidak dapat diterima oleh akal sehat, di mana dunia baru seperti di Amerika, kemudian Australia itu dengan sumber daya yang alam tuh berlimpah-limpah, baru saja terbuka untuk para migran dan yang berasal dari dunia lama seperti Eropa Barat. Nah, teori Malthus ini tidak mempertimbangkan bahwa ada satu kemajuan transportasi yang menghubungkan daerah satu dengan yang lain sehingga pengiriman bahan pangan ke daerah tersebut itu mudah dilakukan. Yang kedua, Malthus tidak memperhitungkan kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi, terutama dalam bidang pertanian. Jadi produksi pertanian itu dapat pula ditingkatkan secara cepat dengan mempergunakan teknologi baru. Yang ketiga juga Malthus tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah. Jadi usaha pembatasan kelahiran ini sebenarnya sudah dianjurkan di Prancis oleh Francis Press. Yang keempat, fertilitas itu akan menurun apabila terjadi perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk dinaikkan. Sehingga beberapa pembatasan yang dilakukan bertentangan dengan HAM dan norma sosial yang berlaku di Indonesia. Dan teori ini tidak mempertimbangkan banyak hal yang saya sebutkan tadi. Aliran Marxis ini tidak setuju dengan teori Malthus, yaitu jika jumlah penduduk tidak dibatasi, maka manusia akan kekurangan pangan. Karena menurut aliran Marxis, populasi manusia itu tidak menekan pada makanan, tetapi mempengaruhi kesempatan kerja. Yang kedua, kemelaratan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, namun disebabkan adanya kaum kapitalis. Kaum ini mengambil sebagian hak dari para buruh. Beberapa pendapat aliran Marxis itu adalah Uni Soviet, negara Eropa Timur, RRC, Korea Utara, dan Vietnam. Populasi manusia itu tidak menekan makanan, tetapi mempengaruhi kesempatan kerja. Kemelaratan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi kaum kapitalis tadi yang mengambil sebagian hak para buruh. Maka perlu dirubah struktur masyarakat dari sistem kapitalis ke sistem sosialis. Pendapat aliran Marxis yang lain adalah semakin tinggi tingkat populasi manusia, maka semakin tinggi produksi yang dihasilkan, jadi tidak perlu adanya pembatasan penduduk dan menentang usaha moral resisten daripada Malthus. Berikutnya juga sistem filsafat Marx juga disebutkan dialektika materialisme terhadap perubahan sosial. Sejarah kemanusiaan merupakan perjuangan kelas yang berlangsung terus-menerus dan akibatnya sistem sosial yang kurang maju akan diganti oleh sistem sosial yang lebih maju. Aliran Neo-Malthusian. Aliran Neo-Malthusian ini dipelopori oleh Gareth Hardin, Paul Ehrlich, dan Danis Meadow. Aliran Malthus abad ke-19 mulai diperdebatkan kembali, muncul kelompok yang mendukung aliran Malthus namun lebih radikal. Aliran ini dinamakan aliran Neo-Malthusian pada abad ke-20. Aliran Neo-Malthusian sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk bisa dengan menggunakan semua cara,
Jadi tidak harus cara yang disebutkan oleh Malthus saja, termasuk penggunaan alat kontrasepsi. Nah, menurut Malthus, cara mengurangi jumlah penduduk itu dia lebih mementingkan dengan cara moral restraints. Jadi dia kurang setuju dengan penggunaan alat kontrasepsi. Sementara Neo-Malthusian mengatakan bahwa semua cara yang sudah dikemukakan oleh Malthus itu sebenarnya itu bagus digunakan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan melihat kondisi yang ada. Hardin dan Ellis tahun 71 menulis buku dengan judul The Population Bomb, kemudian direvisi menjadi The Population Explosion yang berisi menggambarkan penduduk dan lingkungan. Antara lain, isi dari buku yang diterbitkan oleh Hardin dan Ehrlich tahun 1971 adalah dunia itu sudah terlalu banyak manusia. Jadi disebutkan bom penduduk. Keadaan bahan makanan terbatas karena cepatnya pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, banyak manusia akan menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat ketidakmampuan menampung jumlah penduduk. Dennis Meadows dalam bukunya The Limit to Grow yang berisi hubungan antar variabel lingkungan yang membahas hubungan antar manusia dengan lingkungan, yaitu terkait dengan produksi pertanian, industri, sumber daya alam, populasi, polusi, yang menjelaskan jika penduduk bertambah, maka sumber daya alam akan menurun secara signifikan, sementara polusi meningkat dengan pertambahan populasi penduduk dan industri. Akhirnya, bisa pada tahun 2100 sumber daya alam akan habis. Nah, ini yang ditekankan oleh Meadows. Yang kedua, memilih membiarkan malapetaka itu terjadi atau manusia membatasi pertumbuhan dan mengelola lingkungan alam dengan baik. Indonesia telah menerapkan Neo-Malthusian dengan mencanangkan program keluarga berencana KB demi menekan laju pertumbuhan penduduk yang akan menimbulkan dampak negatif lainnya. Nah, kalau di Indonesia kita sudah tahu di sekitar tahun 1984 Presiden pada saat itu Soeharto yang mendapat piagam dunia penghargaan terhadap keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan program keluarga berencana. Adik-adikku, sebagai penutup dari kuliah hari ini, yang pertama, laju pertumbuhan penduduk itu dapat berimplikasi terhadap kemiskinan dan kekurangan pangan. Yang kedua, umumnya para ahli dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok penganut aliran Malthus dan aliran Neo-Malthusian yang dipelopori oleh Hardin dan Paul Ehrlich. Yang kedua, aliran Marxis yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Yang ketiga, aliran pakar-pakar teori kependudukan mutakhir yang merupakan reformasi teori kependudukan yang ada. Nah, yang ketiga ini akan kita pelajari minggu depan. Saya cukupkan sekian adik-adik materi kuliah kita hari ini. Perlu saya sampaikan, buku atau bahan bacaan yang bisa adik-adik dapatkan sebagai materi kuliah hari ini adalah dari buku Kependudukan, Teori, Masalah dan Fakta oleh Fakih A 2010, kemudian
buku Demografi Umum oleh Ida Bagus Mantra tahun 2004. Selanjutnya buku Teori-Teori Kependudukan oleh Roger Munir tahun 1986 dan buku Pengantar Ilmu Kependudukan oleh Kordiana Karangga, Begum Pianti Mala, Helpi Yanpika, dan Rio Tedi Parayitno. Baiklah adik-adik mahasiswa, sebagai penutup kuliah kita hari ini, yaitu laju pertumbuhan penduduk dapat berimplikasi terhadap kemiskinan dan kekurangan pangan. Karena itu, beberapa ahli berusaha membahas faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut. Pada umumnya, para ahli dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah aliran Malthus, kemudian aliran Neo-Malthusian yang dipelopori oleh Gerd Hardin dan Paul Ehrlich. Lalu ada kelompok penganut aliran Marxis yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Kemudian ada juga kelompok yang terdiri dari pakar-pakar teori kependudukan mutakhir yang merupakan reformulasi dari teori-teori kependudukan yang ada. Yang ini disebut dengan teori kontemporer. Dengan demikian adik-adik, saya cukupkan sekian kuliah kita hari ini. Saya mengucapkan baik terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.